lain kali jangan coba-coba antar Rani kemana-mana tanpa setahu saya atau ibunya. Ya? Iya, Pak. Allah, aduh, selangnya kekencang, airnya kencang, suruh aja, tang, belum, cek, tunggu. Kedudukan sekarang ini, regu B dan regu C sama-sama kuat, yaitu masing-masing mendapatkan angka 1000. Tepuk tangan. Sekarang kita memasuki babak 3 menit terakhir untuk diperebutkan. Ya. Disebut apakah bagian kamera yang mengatur besar kecilnya lubang untuk memasukkan cahaya ke dalam kamera. Regu C. Diafragma. Ya, 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Jangan ribut. Ada 3 sastrawan angkatan 45 yang terkenal dengan kumpulan sanjaknya 3 menguak takdir. Mereka itu adalah Khairil Anwar, Rifai Apin, dan sebutkan yang satu lagi. Regu B. Idrus. Bukan, salah. Bukan Idrus, tapi Asrul Sani. Regu B kurangi 100. Atom hidrogen punya 1 proton dan tidak punya neutron. Berapa berat atom zat hidrogen itu? Ya, regu C. Ya, 1. 100 untuk regu C. Kulit terdekat dengan inti atom paling banyak dapat memuat berapa elektron? Regu C. 2. 100 untuk regu C. Pak, itu. Non Rani. Para penonton sekalian, Pintar juga itu ya, Ma. kita saksikan Siapa namanya? keterampilan Satria, tiga regu yang suka studi klub di rumah ini dengan Rani. Oh, iya. Sejak semula regu C telah merupakan itu kan- keunggulannya. Lihat itu penentuannya. Sekalipun regu B berusaha untuk mengejarnya. Nah, sekarang angka-angka telah dijumlahkan masing-masing. Regu A 850, regu B 900, dan regu C 1100. Dengan demikian, ternyata dalam pertandingan final malam ini yang menang adalah regu C dari SMA 3 PSKD Jakarta. Ya, tepuk tangan untuk regu C.
Waktu sudah habis. Sekarang kumpulkan kertas-kertas ulangan. Cukup. Tuh si Edi sudah melihat jam tangannya. Bisa, jam harus nggak bohong. Udah kumpulin aja. Satu-satu kumpulkan. Hah? Tumben Loran. Biasanya lo macamnya matematika. Kok sekarang kosong? Kenapa? Lagi sakit ya? Ayo Wita, kumpulkan cepat. Dia lagi. Capean hari ini. Cepat, mau pacaran dulu loh. Diam. Bu guru datang. Penjaga pintu datang. Kenapa, Tri? Selamat siang. Kenapa dia? Oh iya, Bu. Hampir lupa. Tadi dia bilang sakit. Mau kemana, Jack? Antara ke dokter, Bu. Kasihan dia sendiri. Kamu begitu baik memperhatikannya. Solider, Bu, sama teman. Nanti kamu boleh menemui Rani setelah pelajaran saya ini selesai. Dan sekarang buatkan dulu 10 kalimat pasif interrogatif di papan tulis. Jangan dimutar di dalam, Neng. Mahal nyucinya. Apa, Neng? Jarang naik mobil, apa memang sakit? Pusing tahu. Habisnya si abang ngebut. Tarik. Kemana, Neng? Ya ke depan. Emangnya mau mundur? Wow, galak banget lah. Oke. Terima kasih. Yuk. Oke, sama anak-anak lo. Yuk. Ayo. Pelan-pelan dong. Bebas aku, Neng. Oke, yuk. Kok ada di sini? Kenapa bolos? Bikin rame di kelas aja. Ayo ke rumah dulu yuk. Ibuku mau mengenalmu. Kapan-kapan saja. Aku mau bicara, Tri. Gak biasa-biasanya kamu begini. Ada apa sih? Ayo jalan, Bang. Ada apa sih sesungguhnya? Tri, kau masih ingat apa yang pernah kita lakukan di tempat ini? Mana mungkin peristiwa indah itu terlupakan, Ran? Kelak, kalau aku sudah punya uang, akan kudirikan istana impian di atasnya. Ya?
Dulu, tempat ini sering mengantarkan aku ke alam mimpi yang indah. Tapi sekarang, aku sungguh-sungguh menyesal. Ya, aku pun menyadari bahwa hal itu belum pantas kita lakukan. Tapi waktu itu aku mendapat suatu keyakinan bahwa kau betul-betul mencintaiku. Tapi hal itu tidak pantas kita lakukan. Iya, kita juga tidak pernah merencanakannya. Waktu itu aku kan sudah bilang jangan. Kau masih juga meneruskannya. Kalau kau menghindar, Enak aja ngomong. Waktu itu aku kan juga sudah capek. Rani, kau tidak perlu takut ya. Marilah kita berjanji tidak akan melakukannya lagi sebelum ada ikatan yang sah. Aku merasakan hukuman Tuhan akibat dosa kita itu. Maksudmu? Ada sesuatu yang menakutkan diriku. Maksudmu? Maksudmu? Apakah kau tidak berpikir akibat perbuatan kita itu? Aku bisa hamil. Apa mungkin dengan satu kali saja berbuat bisa jadi hamil? Satu kali. Buktinya, aku sudah terlambat. Kita memang tidak seharusnya melakukannya. Ran, kau yakin dirimu benar-benar hamil? Ketika pertama kali aku mendapat haid, keterlambatan sering terjadi. Bahkan sampai 3-4 bulan. Tapi aku tidak apa-apa. Kini aku benar-benar takut. Rani, jadi bagaimana? Ya bagaimana? Aku bingung. Kita ke dokter ya. Aku malu. Aku tahu tewan sama orang-orang. Aduh, nggak apa-apa deh. Kita harus tahu pasti, Ran. Ran. Bagaimana, Dok? Positif. Ini resepnya. Untuk sementara, Nyonya cukup memeriksakan kandungannya sebulan sekali. Dan mengingat ini adalah anak yang pertama, Nyonya harap berhati-hati. Nanti saja di luar, pada suster. Terima kasih, dokter. Permisi, Dok. Iya. Lovely sky. What a beautiful day. People do not realize that a wolf can have the fine feelings too. Like me, Loopy the Loop. I always try to be helpful, friendly, and charming. Not like the other wolves. Help! Help! Hello? What is this? Help! Be of good cheer. Loopy will save you. He is recovered. I'm saved. I'm saved. Oh,
thank you, thank you. I'll see to it that you get a big reward. I'm rich, and there's no way to take it with me. Just a small reward, monsieur. It is enough that the wolf can do a good deed. A wolf? But of course. Why, you sneaky, no-good wolf? Trying to get my money, eh? Well, here's something on account. That is the way it goes. No one trusts the wolf. No one believes that they want to do the good deed. Ah, what is this? The Amateur Space Probe Society. I wonder who they are. We're all ready to shoot our rocket to the moon, Doctor, but the humane societies are dead set against our using a dog as a passenger. That's too bad. What do we do now? Sang putri sudah pulang. Would you consider going back? Rupanya baru bertemu dengan sang pangeran ya. Rani, Good day, Miss. sini dong sayang. I'm Loopy the Loop. Mentang-mentang baru ketemu pacar. Nggak kangen sama papa? Just what we need. Itu sih sama saja papa ngajarin anak kita pacaran. Loh, pacaran sih boleh. Asal dijaga batas-batas kesopanannya. I am made welcome. This is my big day. Anything you want, messieurs. Kemana saja sayang? Di rumah teman. We're gonna make you famous, Loopy. Famous? Kenapa tidak sama-sama Pak Muin? Boleh dong, Pak, sekali-sekali. Naik bis, naik beca. Bosan naik mobil mulu. Bagus. Bagus. Ternyata anak papa rendah hati juga. This is the centrifugal machine, Loopy. You see, we'll spin you at 1,000 RPMs to, test your balance. Let us Tuh, Ma. Pasti dalam tasnya itu ada surat dari pacarnya. Anak begitu. Metie. Biasa aja. Pagi-pagi muka sudah masam. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Bener, lu sakit, Ran? Pucet muka lu. Kemarin, gara-gara belain lu, gua kena hukum. Siapa suruh? Rasain. Tapi gak beneran. Aku kan... Hei, genjot kuda ente tuh. Ke jalur keong. Bu guru datang. Pagi, Bu. Rani, kenapa kamu kemarin pulang tanpa seizin guru? Sakit, Bu. Oh ya? Ada surat dokter? Kedatangan tamu, Bu. Jack, nanti giliranmu menjawab pertanyaan saya. Lain kali, kalau masih ingin mengikuti pelajaran saya, harus mematuhi tata tertib di sekolah ini. Mengerti? Baik, Bu. Jack? Syukur lo. Makanya jangan suka godain si Rani. Bawaan lu pasti sial mulu. Bu, Jack biasa sih, Jack. Obat apa iki? Kok malah diumpetke?
Gua masih belum kalah. Jack, hati-hati. Jangan nunggu di jalanan ya. Kayak jadi motor kemelnya nih. Kemrot. Pulang. Ya. Dadang. Yuk. Sudah kau ceritakan? Aku takut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku juga begitu. Kita kawin saja. Ayahku pasti tidak setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gak tahu. Aku bingung. Kita kawin lari. Kemana? Kemana aja, pokoknya kita harus sama-sama berjuang. Lalu meninggalkan sekolah. Lalu kita mau hidup dengan apa? Berdandangan. Excusez-moi, monsieur. Bien. Rani. Kenapa nggak masuk saja? Enggak nanti mengganggu. Aku ada saja. Yuk. Mau ketemu mama? Enggak, mau ngomong sama tante. Udah kangen. Habis tante nggak pernah ke rumah sih. Ya, tante juga kangen, Ran. Tapi tante lagi sibuk. Rani? Belum ke rumah? Sebentar ya, Ran. Tante layani beliau-beliau itu dulu, ya? Mademoiselle? Kiss? No, c'est ma nièce. Sudah makan? Belum. Mama pesankan makanan kesukaanmu ya? Masih kenyang? Nah tuh, makan saja kau malas. Oke deh, sebentar lagi kita pulang sama-sama ya. Rani, daripada ngelamun begitu, lebih baik kau temani tantemu. Kan bagus untuk memperlancar bahasa Inggrismu. Memangnya? Mama menyekolahkan saya untuk jadi pelayan. Pulang sebel. Saya tidak sanggup untuk mengatakannya kepada ibu. Dan kalau hal ini diketahui oleh teman-teman sekolah, pasti saya jadi bulan-bulanan mereka. Saya datang kemari untuk minta nasihat Bapak. Tolonglah, Pak. Wah, sulit itu. Kok sepi betul? Saya kira sedang main catur. Tambah lagi, Tri, minumnya. Terima kasih, Bu. Bu, rokoknya, Bu. Saya tidak habis mengerti. Mengapa hal itu sampai terjadi? Dan justru kau lagi yang melakukannya. Rokoknya, Pak. Seharusnya kalian yang muda-muda dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu sebelum Tuhan memberkati kalian dalam perkawinan. Rani, sini kamu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apa kok diam saja? Kasih komentar kek, ngomel kek, apa kek? Komentar apa? Mungkin pembicaraan kita tidak menarik perhatiannya. Kalau ada apa-apa, jangan salahkan Mama. Loh, kok malah ngancam? Sejak tadi sore dia kelihatan gelisah sekali. Memang tadi dia mau bicara dengan saya. Kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkannya. Alah, sudahlah.
Jangan berlebih-lebihan. Mungkin dia menginginkan sesuatu. Selama ini kan papa yang lebih intim dengan dia. Kok jadi aku yang lebih bisa merasakan kegelisahannya? Yang wajar saja, Bu. Jangan memperuncing keadaan. Barangkali dia sedang menghadapi kesulitan dengan pelajarannya. Apa yang telah terjadi, Ran? Apa kau mengalami kesulitan dalam pelajaran di sekolahmu? Oh ya, kita tidak sempat omong-omong tadi. Atau dengan teman-temanmu? Atau hubunganmu dengan Satria? Hah? Sudah lama Tante tidak pernah melihat kalian belajar bersama lagi. Apa kalian sedang marahan? Kau gadis periang. Bukan sifatmu murung seperti sekarang ini. Ketika Tante seumur kau, Tante juga sudah punya pacar. Juga di kelas 3 SMA seperti kau. Tante mencintainya. Sukar untuk mengiyakannya. Sekalipun Tante bersungguh-sungguh dengan dia. Karena itukah Tante membenci setiap laki-laki? Bukan. Bukan itu sebabnya. Lalu? Cinta pertama adalah awal yang manis bagi setiap gadis. Buat Tante, sebaliknya. Maksud Tante? Dia telah merusaknya. Maksud Tante? Rani, kelak kau akan mengetahui juga peristiwa yang menimpa Tante. Jika suatu ketika kau mencintai seorang laki-laki, Tante harap kau berhati-hati. Biasanya, di balik kemanisan, kepahitan selalu mengintai. Ya, Non. Ambil apa dari bawah kasur saya? Obat. Shh. Obat yang abang-abang. Tuh. Untuk testing pertama ini, Bapak minta kalian bekerja sendiri ya. Tidak datang, Pak. Jangan saling mencontek. Wait. Ini penting untuk menghadapi hubungan diplomatis. ujian akhir nanti. Benar-benar sudah putus. Alah, sotolah. Ya, saya tidak bisa datang. Rani sakit. Sakit apa? Paling-paling juga flu. Hati-hati loh, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Enggak. Mudah-mudahan saja tidak apa-apa. Ya, Non Rani. Oke ya. Non Rani. Bye. Ada apa lagi sih? Orang sudah 3 kali naik turun. Muntah lagi. Dari dulu kan Mbok sudah bilangin, makan mesti teratur. Jangan jajan dulu. Kalau sudah begini, kan non sendiri yang nanggung. Apalagi yang kau rasakan, Ran?
Mual. Maksudku perut mulas-mulas. Gejam mungkin? Sakit. Mbok, buatkan bubur buat Rani. Dan tolong bersihkan kamar saya. Masih berantakan. Iya. Sudah lama sakitmu itu, Ran? Sejak beberapa hari ini, Ma. Sejak kau tidak mendapat head lagi maksudmu? Mama lihat indeksmu masih utuh. Padahal itu kan Mama beli sebulan yang lalu. Begitu terlambat haidmu, Rani. Kita harus ke dokter. Atau kalau perlu ke ginekolog. Ini pasti ada kelainan. Dan bukan mah seperti dugaanmu itu. Hei, jangan biasakan membuang muka setiap... Apa itu? Morfin ya? Mulai main rahasia-rahasiaan ya? Sini. Jangan. Sini. Jangan. Kamu nggak perlu teriak. Kalau kamu pikir Mama nggak perlu tahu rahasiamu, ya sudah. Tapi ingat, Ran, segalanya yang berbau busuk itu, toh akhirnya akan tercium juga. Mama hanya ingin kejujuranmu saja. Ini kan obat biasa. Ini cuma vitamin. Kenapa kamu membuat suasana begitu tegang? Nanti dulu. Ini resep dokter. Kapan kamu berobat tanpa tahu Mama? Hati-hati loh. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Enggak. Mudah-mudahan saja dia tidak apa-apa. Benar kata-kata ayahmu, Ran. Sudah sepantasnya Mama menganggapmu sebagai gadis dewasa. Kau boleh menganggap Mama sebagai teman. Dan kita bisa bicara sebagai dua sahabat yang intim. Ada yang kau rahasiakan, Ran? Biasanya pil-pil semacam ini hanya diberikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Maafkan saya, Bu. Saya telah berbuat dosa. Ampuni saya, Ma. Diakah orangnya? Ya, kami tidak sengaja melakukannya. Sebentar, saya panggilkan. Pak, ada telepon dari Ibu. Ya. Coba bawa buku besar kemari. Ada apa, Ma? Oh, tidak. Papa langsung pulang. Tapi agak lambat sedikit. Karena ada soal pembukuan yang Papa selesaikan. Bulan kemarin. Makanlah dulu. Papa belakangan saja. Jangan tunggu Papa. Ya? Ya.
Lelis benar sore ini, Ma? Sudah lama aku ingin membuatkan pisang goreng kesayanganmu ini, Pak. Kebetulan, tadi aku mampir di Blok M. Bikinanmu sendiri? Iya dong. Bahkan tidak kubiarkan Simbo untuk membantuku. Mengagumkan. Tiba-tiba aku ingat Ibu dan Romo di Jogja. Rasanya sudah lama kita tidak sowan. Soal itu yang ingin kau bicarakan. Kau bisa ke sana setiap saat kau mau. Dan Leli sementara bisa menemani Rani. Atau barangkali ada soal lain yang ingin kau bicarakan? Ya, tentang anak kita. Ada apa dengan Rani? Kau tidak melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya? Kemurungannya, kesendiriannya, kegelisahannya. Bahkan, akhir-akhir ini dia mudah sekali tersinggung. Sudah kukatakan, perlakukanlah dia sebagai orang yang sudah mulai dewasa. Ajaklah dia ngomong-ngomong yang baik. Ya, mungkin saja dia punya problem. Yang akan saya bicarakan ini, persoalannya sudah jelas, Pak. Dia sedang mengandung. Hah? Mengandung? Hamil maksudmu? Ya. Leili, kecurigaanmu terhadap Rani ternyata benar. Malah dia sudah memeriksakan kandungannya ke Dokter Harun. Siapa laki-laki jahanam itu? Satria, yang sering mengadakan studi klub di rumah ini. Yang menjuarai acara cepat-tepat di televisi tempo hari? Ya. Satria. Sebuah nama yang terlalu bagus untuk perbuatan yang selaknat itu. Sekarang kandungannya sudah berjalan 2 bulan. Ya ampun. Selama 2 bulan muka kita telah dikotori oleh perbuatan yang terkutuk itu. Aku betul-betul merasa dihina. Dan aku tidak bisa menerima penghinaan semacam itu. Mana Rani? Pak, tenang sedikit. Papa jangan terlalu menurutkan perasaan Papa sendiri. Aku juga tersiksa. Bagaimanapun Rani adalah anak kita, Pak. Biar saya yang memanggil Rani. Aduh. Tri, belum mandi juga? Kelihatannya kok gelisah sekali. Dari tadi mondar-mandir saja. Apa kau sakit? Saya sehat-sehat saja, Bu. Mandi air panas ya? Ibu terlalu memperhatikan saya. Siapa lagi yang ibu perhatikan, Tri? Anak tetangga. Yuk. Jadi begitukah caramu membalas budi dan jerih payah orang tuamu? Hah? Air matamu itu tidak akan bisa menghapus nama baik keluarga kita yang sudah kau kotori. Pak, jangan terlalu kasar begitu. Lantas, kau kira perbuatan mereka itu bukan satu kekasaran? Pak, nasi sudah menjadi bubur. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana mencari jalan keluarnya? Aku tidak melihat jalan lain, kecuali menggugurkan kandungannya. Sebelum semua orang melihat corang-moreng di muka kita, dan sebelum janin yang dikandungnya itu bertambah besar. Papa pikir dulu sematang-matangnya. Rani masih terlalu muda.
Lagi pula terlalu besar risiko yang harus dihadapinya. Masa tidak ada dokter yang pintar di kota ini? Tapi... Ya, katakan saja kesehatannya terganggu. Darah rendah, nah apalagi? Mas Pram, apakah peristiwa yang lampau yang Mas pasalkan terhadap diriku akan Mas ulangi juga pada Rani? Aku turuti semua kehendak keluarga. Mula-mula aku juga berpikir bahwa pengguguran kandunganku akan menyelesaikan segala-galanya. Ternyata tidak. Benih yang dikandung seorang wanita adalah darah dagingnya sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu menuruti kehendak Mas Pram waktu itu, barangkali aku saat ini bisa menimang-nimang buah kasih sayangku. Sekalipun laki-laki itu pergi karena tidak setia. Pak, apakah tidak sebaiknya anak laki-laki itu dan keluarganya kita ajak berunding? Siapa tahu mereka mau memikirkan jalan keluarnya juga. Rani juga bilang bahwa Satria bersedia mengawininya. Sekalipun perbuatannya itu tidak dapat dibenarkan. Tapi kita harus menghargai rasa tanggung jawabnya. Mula-mula saya beritahukan kejadian ini pada Pak Olwan. Tapi malah saya jadi tersiksa tanpa mengakuinya pada Ibu. Ada apa ini? Soal apa? Tri, katakanlah. Ibu takkan sedih mendengarnya. Buat Ibu, apa masih ada kesedihan yang lebih besar dari kematian anak dan suami? Katakanlah, Tri. Pengalaman pahit telah membuat Ibu lebih tabah. Rani hamil, Bu. Atas perbuatan saya. Kok? Maafkan saya, Bu. Saya telah mengecewakan Ibu. Saya akan mengawini Rani. Berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Sia-sialah perjuanganku selama ini. Tapi saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya, Bu. Lagi pula saya tidak bisa mendompleng pada Ibu. Apalagi pada keluarga Rani. Maafkan saya, Bu. Saya telah menghancurkan harapan Ibu. Tentu saja anak saya tidak bisa bersekolah lagi di sini. Karena semua keluarga saya menentang keinginan saya untuk menggugurkan kandungan anak saya itu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, ini Pak Olwan, wali kelas Satria. Silakan. Bagaimana, Pak? Akibat perbuatan murid saudara yang amoral itu, anak saya jadi korban. Jadi saya minta sekali lagi, supaya murid saudara yang bernama Satria itu harus dipecat. Terima kasih ya. Selamat siang, Bu. Siang. Bung Satria ada? Ada. Ada. Sebentar ya. Ya. Oh, Pak Boeing. Boeing siapa? Supirnya Rani, Bu. Oh. Ada apa, Pak? Bapak menyuruh Satria
sama ibu ke rumah. Soal apa? Nggak tahu. Sebentar ya, duduk deh. Kita disuruh ke sana, Bu. Sekarang? Iya. Iya. Ayah, maafkan anakmu. Saya telah menghancurkan harapan ibu. Akan saya tebus semua kesalahan dengan keringat saya sendiri. Semoga Tuhan memaafkan saya. Dengan kedatangan kami kemari, anak saya ingin memperlihatkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab macam apa yang mau dibuktikannya? Sudah, Pak. Sudahlah. Kalau Satria tidak bertanggung jawab, mana mau dia datang kemari? Sebaiknya kita dengar juga bagaimana pendapatnya. Dalam hal ini, memang saya mengaku bersalah. Tapi ketika saya sadari, semuanya sudah terlambat. Dan jika diizinkan, saya akan mengawini Rani. Akan saya bina rumah tangga saya dengan keringat saya sendiri. Kau akan menjerumuskan anakku ke dalam kemelaratan. Tidak bisa. Pak. Begini saja, Bu. Saya bersedia mengawinkan anak saya dengan dia itu. Tapi hanya untuk formalitas saja. Maksud Bapak? Mereka boleh kawin, tapi tidak tinggal serumah. Maksud saya, setelah anak saya melahirkan, mereka harus bercerai. Pak, apakah itu memang cara terbaik buat mereka? Kalau tidak, harus dengan pengguguran. Dan kalau dokter-dokter di sini tidak ada yang mau, aku bisa kirim Rani ke Singapura atau ke negeri Belanda. Papa jangan menurutkan perasaan dan keinginan Papa sendiri. Kalau begitu, pertemuan ini tidak ada gunanya. Ya, saya hanya sebagai orang tuanya. Keputusan terakhir ada pada dia. Sebentar, Mbak Yu. Bu. Ya? Boleh saya ketemu Rani sebentar? Oh ya, sebentar. Saya panggilkan. Ada apa lagi? Ya, Ma. Kami bersedia memenuhi keinginan Bapak. Nanti dulu. Hidup berpisah? Ya. Rani? Dan kemudian harus bercerai setelah anak itu lahir. Tapi, Pak, perkawinan bukanlah suatu permainan. Apa yang sudah dijodohkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita ceraikan. Ini kan perkawinan catatan sipil. Tri, benar begitu keinginan kalian? Tidak persis begitu maksud kami, Bu. Dan selama itu kalian hidup berpisah? Kami ingin membuktikan bahwa perbuatan kami bukanlah disengaja. Cuma kami minta diizinkan untuk bertemu setiap malam minggu. Tapi kalau kalian sudah setuju perkawinan,
Tidak pantas kalian hidup berpisah. Nah, rumah ibu cukup besar untuk menerima kalian berdua. Mau apa lagi? Mereka tahu sudah memutuskan begitu. Dan soal pertemuan, saya izinkan setiap awal bulan. Bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Bisa. Saudara-saudara, kita harus bijaksana mengambil keputusan dalam kasus serupa ini. Saya paham maksud Bapak, tapi saya minta kita bersikap tegas. Kalau perlu dengan tangan besi. Maksud Bapak? Ya, memecat kedua anak itu dari sekolah kita. Saya merasa tindakan seperti itu terlalu drastis. Kita harus memikirkan cara yang lain. Saudara-saudara pengajar sekalian, saya mengerti kekhawatiran Ibu Deliana dan saudara-saudara yang lain. Tapi dalam kasus serupa ini, kita tidak boleh menyamaratakan satu dengan yang lainnya. Tapi bagi saya, perbuatan semacam itu tidak bisa ditolerir lagi. Kita juga harus ingat bagaimana perasaan kedua orang tua Rani menghadapi keadaan anaknya. Maaf, Bu Deliana. Dalam hal ini, bukan kehendak Bapak Rani yang harus kita penuhi. Yang pokok adalah masa depan anak itu sendiri. Pak Oloan bisa berkata begitu karena hanya memandang dari segi prestasi yang dicapainya. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan budi pekerti seseorang. Ya betul. Di samping itu, kita harus jaga kewibawaan sekolah kita. Jika pemecatan dinilai terlalu berat, maka yang bisa kita lakukan adalah skorsing. Tidak bisa. Saya tetap pada pendirian saya. Saya tidak bisa menerima keputusan seperti ini. Kita harus mempertimbangkan. Tahun ini, Satria akan menghadapi ujian akhir. Dan Rani, saudara izinkan bersekolah dengan perut gendutnya. Tenang, tenang. Duduk. Tentang Rani, tidak ada persoalan. Yang pasti, dia akan ditarik oleh orang tuanya dari sekolah. Bagi saya hukuman serupa itu tidak mendidik. Justru dengan memberikan kesempatan melanjutkan sekolahnya, merupakan hukuman yang cukup berat. Dia akan diuji untuk menghadapi kenyataan dan lingkungannya. Hukuman tidak mesti berupa penistaan. Sebuah senyuman pun bisa berarti hukuman. Untuk seorang anak, apa kita akan mengorbankan reputasi sekolah kita? Menjaga peraturan sekolah memang mutlak. Tetapi yang lebih penting lagi adalah masa depan anak-anak itu sendiri. Ya benar. Pendidikan tidaklah sekedar untuk memperoleh selembar ijazah, tetapi untuk mempersiapkan anak didik kita menghadapi masyarakatnya kelak. Sidang Dewan Guru-Guru telah memutuskan bahwa Satria boleh melanjutkan sekolah lagi, Bu. Terima kasih, Pak. Seperti Pak Luan lihat sendiri, Satria adalah segala-galanya buat saya. Sejak ayahnya berpulang 15 tahun yang lalu, kepadanya saya curahkan segala kasih sayang dan perhatian saya. Peristiwa ini memang sangat mengejutkan sekali. Boleh dikata, dia adalah anak dan teman bagi saya. Saya khawatir akan masa depannya. Saya berharap dia melanjutkan sekolahnya lagi. Seharusnya dia tidak berpikir demikian. Nampaknya dia seperti berputus asa dan tidak sanggup menghadapi guru-guru dan teman-temannya. Ini merupakan ujian baginya untuk menghadapi kenyataan. Dan itu memang pahit, Bu. Tapi ini sangat perlu untuk membuktikan bahwa perbuatannya tidak dilakukan untuk iseng-iseng. Dia harus melanjutkan sekolahnya. Hanya ibu yang bisa mendorongnya. Dia sedang istirahat. Ini mamanya. Saya? Ya?
Beberapa hari ini kok kalian gak puas-puasnya mengganggu Rani terus? Apa? Tante, enak dong ya. Masih muda begitu, sebentar lagi bakal punya cucu haram. Begini ya, saya sebagai orang tuanya, mohon dengan sangat. Jangan ganggu Rani lagi. Dia sudah cukup menderita dengan kejadian ini. Saya hanya minta pengertian saja. Mama. Maafkan Rani, Ma. Karena Rani, Mama menderita. Nih. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ini ada rendang oleh-oleh dari Ibu. Terima kasih. Oh, mau makan sekarang? Mau di luar aja? Hai. Hai. Baik-baik saja. Itu? Ini.
Bapak kejam. Kau apakan dia? Ada apa lagi sih, Pak? Matri, tunggu sebentar. Papa sama sekali tidak punya perasaan. Mau rendang yang bagaimana lagi sih, Non? Lihat aja macem-macem. Semuanya enak. Lagian resepnya kan dari buku. Udah ah, gerus aja cabenya. Jangan ngedumel dulu. Saya kepingin rendang seperti masakan Bu Yogi, Mbok. Tapi nggak ada dalam buku ini. Terang aja. Rendangnya Bu Yogi kan rendang Jawa. Nggak bakalan dibukukan. Habis gimana dong, Mbok? Ya sudah, pergi sana. Minta resepnya daripada capek-capek begini. Betul, Mbok. Iya, daripada kena sambel. Tapi jangan bilang-bilang sama Mama ya, Mbok. Iya dah. Biar kena damprat. Daripada modar berdiri begini. Mbok memang baik deh. Tri, daripada jalan kaki, mendingan ngojek-ngojek aja. Gue mau kasih les matematik si Wan dulu. Mendingan gue gonceng ke Bo. Jangan gitu, Jack. Cakep-cakep kan saatnya seminta juga. Betul nggak, Tri? Yuk. Alah, begituan aja lu bilang cakep. Nih, Jack. Biar adat gua kalian bilang jelek. Gua nggak pernah gituin anak orang. Tri, jangan ditorotin, anak. Enak, Bu. Enak sekali. Tapi terlalu pedas ya, Bu. Lumayan. Tunggu sebentar. Saya sih sebenarnya ingin bikin rendang seperti masakan Ibu. Cuma belum bisa-bisa juga, Bu. Mau belajar bikin rendang? Mari Ibu ajarin. Tapi pakai gerus cabai nggak? Kau lihat saja nanti. Ibu yang kerjakan. Yuk. Mas Tri ya, Mas Tri. Maaf, Bu. Udah sore. Ada keburu Bapak pulang. Bisa berabe. Sebentar. Kasihan dia lagi istirahat di dalam. Habisin ya, Pak Beng ya. Cecep sudah pulang. Rani, Ibu senang kalau Nak Rani bisa berlama-lama di sini. Cuma saya mengerti, Bu. Maklum toh, nanti orang tuamu bisa salah paham.
sini. Tadi Rani ke rumah ada apa? Biasa, kangen sama ente. Oh. Kemana aja sih? Belajar cari duit, ngajarin anak-anak. Oh. Wing. Yo. Gawat, kenapa nih? Ngumpet ente ada babe. Lagi ngapain kamu? Nyuci mobil. Masuk. Diam di situ. Wing, ya Pak. Ingat ya, lain kali jangan coba-coba antar Rani kemana-mana tanpa setahu saya atau ibunya. Ya? Iya Pak. Aduh, selangnya kekencang, airnya kencang, suruh aja, tang, blubuk, cek, tunggu, Ya, bilang aja yuk. Tri, masih bersedia nggak bikin study club dengan kita? Jangan dengan dia. Nanti kalian kelakaan lagi. Hahaha, sewot amat sih. Biarin aja, kok dia mauin lagi. Alah, dia aja yang jago matematika. Bahagia bener, Tri. Udah kecelakaan. Masih dibutuhkan lagi. Gimana nggak mau bahagia? Dapat nyerobot. Jangan begitu, Jack. Bawaan lo iri aja sih. Coba kalau bini lagi nggak ngidam, bisa-bisa pale lo dicopot. Wah, ini cocok buat yang ngidam. Tangkap buat bini lo tuh. Kira-kira lo kalau bercanda, mentang-mentang Satria dapat peringatan guru, lo kerjain lagi. Iya nih, kalau aja yang suci. Malah. Sudahlah, Tri. Yuk kita ke lapangan. Yuk. Mana kuat lagi ngejar bola dia. Dengkulnya aja udah kopong. Oi, pemaleh. Ayolah ke lapangan. Gendut lo jelek. Amal tidak boleh ditolak. Rezeki. Yang paling kerjaan sih, Jack. Ayo. Halo? Ya, saya sendiri. Baik, saya tunggu. Apa ini? Kasbon lagi. Pekerjaan begini masih belum beres dan tak kasbon lagi. Sudah bercucu ngurus pembukuan saja tidak becus. Yang dipikirkan cuma kasbon dulu. Dasar otak kasbon. Apa? Oh tidak. Maksud saya bicara dengan pegawai saya, Pak. Iya. Terima kasih, Natri. Berkat bantuanmu sekarang Iwan tambah baik matematikanya. Terima kasih, Pak. Sekalian saya ingin kasih tahu, Pak. Mulai minggu depan, les untuk Iwan cukup 2 kali seminggu. Bagaimana, Wan? Ya, Pak. Mari, Pak. Tunggu dulu. Bapak sudah mendengar semuanya tentang dirimu dari Pak Olowan. Bapak rasa sudah saatnya kau menerima uang ini. Sebenarnya Pak Olowan sendiri yang menyuruh saya untuk mengajar Iwan. Sekaligus buat saya latihan, Pak. Sudahlah. Terimalah uang ini. Terima kasih, Pak. Malam ini akan saya ajak istriku jalan-jalan, makan di luar, nonton. Hihui. Nggak mau naik bisa. Monggo, Natri. Non Rani ke rumah sakit sama Nyonya. Sakit apa? Walah, pakai tanya lagi. Sakitnya juga gara-gara Natri juga. Bisa aja. Udah lama? Sudah, sebentar lagi juga pulang. Ayo, masuk. Ada siapa? Ada Bapak. Waduh, macan. Nggak apa-apa, Bapak baik. Cuma yang pernah Mbok dengar, Bapak seperti kehilangan
barang apa tuh yang paling disayang. Ayo masuk. Malam, Pak. Loh, Natri nang endi ki mau? Tuh, macet lagi. Lampu merah, Neng. Mas Tri pasti sudah ke rumah sekarang. Mama gak punya perasaan. Loh, Kenapa tadi terlambat? maafin deh, Mama. Mas Timo pasti nunggu kok. Bakal anak lo. Jack, kenapa sih tak bisa kau hentikan mulut usilmu itu? Si Pincang nih mau ngebelain ya? Kalau kamu mau berkelahi jangan sama saya. Ada apa ini? Sudah. Stop. Sini kamu. Sini. Biarin. Betul-betul memalukan. Kalian toh bukan anak kecil. Duduk. Ayo duduk. Bo. Mana sih dari tadi telepon bunyi nggak diangkat-angkat?
Halo? Ya? Dengan siapa? Wita, apa kabar? Bo, Buing kemana? Antar nyonya, Pak. Oh. Aku sendirian nih, kesini dong. Tahu deh, mentang-mentang mau ujian. Sukses ya. Hah? Apa? Berkelahi? Kebetulan mama saya baru pulang. Di mana sekarang? Ya, saya akan ke sana. Mas Tri. Mau kemana? Masih saja memikirkan orang lain. Ayo. Sekian laporan dan siaran berita untuk malam ini pada pukul 21 waktu. Ada siapa, Mbok? Yang paras nanti akan kami sampaikan dunia dalam berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Siapa, Ma? Malam. Mak Tri. Selamat malam, Pak. Boleh saya ketemu dengan Rani sebentar, Pak? Pintu rumah ini hanya terbuka sekali dalam sebulan. Untukmu. Sesuai dengan perjanjian semula. Sudah, ayo masuk. Mas Tri. Ram. Tapi caramu itu tidak bijaksana sama sekali, Pak. Masih untung dia tidak kuusir mentah-mentah. Dengan membiarkan Nak Tri basah kuyup di luar, Papa telah menista dia. Berperasaanlah sedikit, Pak. Kalau tidak ada sesuatu yang ingin disampaikannya, dalam hujan seperti ini, dia tuh tidak akan memaksakan untuk datang kemari. Jadi Papa tahu masih ada di sini? Terlalu. Rani, mau kemana? Hujan-hujan. Biar mati sekalian. Mas Tri. Itu salahnya sendiri. Kenapa dia datang bukan pada waktunya berkunjung? Bisikan dalam hati selalu bagai dulu tentang dirimu. Terukir hatimu dan hatiku, cintaku kepadamu tak
Mari, silakan minum. An. Halo, Pak, dari Ibu. Oh, maaf sebentar. Silakan. Halo. Iya, Ma. Papa sendiri. Rani? Kenapa Rani? Jangan-jangan hari ini. Mama bawa dulu lah, ya. Nanti Papa nyusul. Nyusul? Ini masalah... Tenanglah, Ma. Di sini sedang banyak tamu sekarang. Tenang. Gimana bisa tenang? Bisa-bisa merojol di rumah nanti. Bo, suruh subuh yang nyebut Mas Tri. Sekarang? Iya, cepetan. Bo. Cepat suruh si Bu yang siapkan mobil. Nun bilang suruh jemput Nak Tri. Nanti saja. Ma. Sesudah ke rumah sakit, baru kita suruh jemput Mas Trimu, sayang. Enggak, sekarang. Ya sudah, ini angkat dulu, Mbok. Ana, coba panggilkan Pak Rasid. Pak, dipanggil. Ya, Pak. Pak Rasid, sudah berapa orang cucumu sekarang? Cucu? Ya, cucu. Cucu saya, Pak? Iya. 5 orang, Pak. 5? Iya, Pak. Bagaimana perasaanmu ketika mendapat cucu yang pertama? Bagaimana ya? Cepat katakan, cepat. Seperti mendapat anak pertama, Pak. Perasaan saya juga begitu, Pak Rasid. Saya akan punya cucu sekarang. Cucu? Iya, cucu. Apa ini? Biasa, Pak. Kasbon lagi? Buat cucu saya, Pak. Buat cucu? Iya, Pak. Iya. Aduh. Sejak kapan sakitnya? Sejak tadi pagi, dokter. Duh. Suami sudah datang? Belum. Sebentar lagi mungkin. Mas Tri, suami saya. Sebentar. Aduh. Mas Tri. Aduh. Mas Tri. Mas Tri. Silakan, Pak. Terima kasih. Pak, kok begitu lama?
Aku ada urusan, Ma. Urusan persetan dengan urusanmu itu. Loh? Apa gunanya kau memiliki isi dunia ini kalau nyawa anakmu satu-satunya akan melayang? Apa karena aku tidak datang, Rani belum melahirkan? Bisa jadi. Dari tadi dia selalu menanyakan papa terus. Di mana Rani sekarang? Suster, bagaimana? Bapak suaminya. Oh, bukan. Saya ayahnya. Silakan duduk di luar. Dia menanyakan suaminya. Katanya nanyain papa. Mungkin dia kesal. Habis papa nggak datang-datang. Buing juga sudah lama menjemput Nadre. Tapi kok belum datang-datang juga. Wah, bagaimana nih? Apa nggak disusul? Pa, demi anak kita, jemputlah Satria. Ah, masa papa? Pa. Maksud papa, biarlah kita tunggu sebentar lagi, Ma. Mungkin mereka itu sekarang sedang di jalan. Papa saja yang di sini. Biar saya sendiri yang jemput. Saya masih mementingkan nyawa anak sendiri daripada harga diri dan martabat segala macam. Ma, tunggu, Ma. Biar papa. Kalau saja gara-gara anak setan itu ada apa-apa dengan anakku, akan ku... Pa, apa pantas mengutuki anak sendiri? Anak setan. Suntik ya? Gak sakit kok. Wing, kenapa lama? Soalnya gundulmu. Bagaimana, Jen? Belum, tapi syukur Mbak Yu sudah datang. Di mana, Bu? Di situ. Apa itu? Popok bayi. Sebentar. Ini suaminya. Nah, sebentar ya. Buka fotonya. Ya. Dok, suaminya sudah datang, Dok. Suruh masuk. Astri. Belum kok, Dimas. Coba lagi. Terus. Ya, terus. Astri. Anak kesulitan bantuan saudara saya, Rahman. Astri. Coba lagi. Terus. Lagi, terus.
Ya, lagi. Terus. Ya, terus. Ayo, terus. Ayo. Terus. Seharusnya saudara memberi bantuan dan semangat padanya. Kita coba lagi ya. Terus. Ya. Terus. Ya, terus. Tri, bagaimana, Tri? Katakan, Tri. Bagaimana? Tahu. Katakan. Bagaimana? Kembar. Kembar. Bu. Aduh, siapa ini ya? Kayak kakeknya. Kalau mau di Jogja. Lucu. Kayak siapa, Ma? Ibunya ini ya. Kayak papa. Rani bagaimana? Sehat, Pak. Iya, sampai lupa. Rani. Papa.